Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat kue wajik dikreasikan lebih kekinian. Ini hasilnya cantik banget dan sangat menarik. Hasil per satu resepnya juga banyak, bisa untuk ide jualan. Ini rasa gula aren dan pandan ya teman-teman. Perpaduan yang sangat pas dan mantap banget. Penasaran gimana cara aku buat dan bahannya apa aja? Yuk simak videonya hingga selesai. Oke, untuk langkah pertama siapkan wajan, masukkan ketan sebanyak 1 kilogram. Untuk ketannya ini udah direndam selama 1 malam dan dicuci bersih ya teman-teman. Kalau misal buru-buru, direndam minimal 2-3 jam gak apa-apa. Boleh disesuaikan aja. Oke, kalau udah semua masuk, kita ratakan. Kemudian tambahkan garam sebanyak 1 sendok teh, daun pandan 1 lembar, air sebanyak 800 ml. Kalau udah, lanjut kita nyalakan api kompor sedang aja ya. Kita masak atau diaron hingga airnya menyusut. Sembari kita memasaknya, ini kita panaskan panci pengukus ya teman-teman. Jadi nanti setelah ketannya selesai diaron, pancinya udah panas, jadi bisa langsung dikukus. Nah, kalau udah menyusut dan mengental seperti ini udah cukup ya. Jadi airnya udah meresap nih ke ketannya. Udah setengah mateng teman-teman. Lanjut kita pindah. Sebelumnya kita buang dulu daun pandannya. Oke, seperti ini. Kita ke panci pengukusnya. Ini udah panas ya. Pastikan air sudah mendidih. Kita masukkan ketan yang udah setengah matang tadi. Semuanya ya teman-teman. Setelah selesai, nah ini kita kukus selama kurang lebih 45 menit atau hingga ketannya matang ya. Cukup menggunakan api sedang aja. Kalau aku di sini penutupnya nggak perlu dilapis serbet lagi. Kalau panci yang digunakan harus dilapis serbet, dilapis aja ya teman-teman. Boleh disesuaikan. Sembari menunggu ketannya dikukus, kita siapin santan. Ini aku pakai 1 bungkus ukuran 200 ml ya. Kemudian tambahkan dengan air sekitar 500 ml atau hingga volumenya mencapai 700 ml. Diaduk rata. Kalau udah rata, selanjutnya kita siapin lagi 1 gelas ukur. Kita pisahkan santannya ya teman-teman sebanyak 300 ml. Nah, seperti ini. Jadi 400 ml ini untuk wajik yang rasa gula aren atau gula merah. Dan untuk 300 ml untuk wajik yang rasa pandan. Nah, kita siapin juga jus pandannya sebanyak 100 ml. Jadi jumlahnya sama-sama 400 ml ya. Dan kita kembali lagi ke ketannya. Ini udah mateng setelah kurang lebih 45 menit. Selang waktu 20 menit teman-teman bisa aduk-aduk balik gitu agar matangnya merata. Oke, kalau udah kita sisihkan sebentar. Siapkan panci, masukkan gula aren sebanyak 250 gram. Garam setengah sendok teh, gula 1 sendok makan, daun pandan 1 lembar, dan santan yang udah disiapin tadi yang sebanyak 400 ml ya. Nah, kita tuang semuanya. Kita masak api sedang aja, diaduk-aduk hingga gulanya larut. Agar lebih wangi, bisa ditambahkan vanili bubuk setengah bungkus aja, setengahnya untuk adonan wajik pandan. Oke, kita sisihkan dan ini kembali dimasak. Nah, kalau udah gulanya larut, hasilnya seperti ini. Matikan api kompor, kemudian siapin wajan yang berbeda. Tuang larutan gula arennya ya teman-teman. Kalau ada sisa gulanya seperti ini, kita tekan-tekan aja akan larut. Nah, kira-kira seperti ini udah selesai. Kemudian nyalakan kembali api kompor sedang aja ya. Masak hingga mendidih. Nah, kalau udah berbusa dan mendidih seperti ini, kecilkan api kompornya. Dan diaduk-aduk sebentar. Oke, kalau udah kita tambahkan ketannya ya. Ini setengah bagian teman-teman. Jadi ketan yang udah dikukus tadi kita bagi menjadi 2 bagian sama rata. Kalau udah, lanjut kita aduk
dan dimasak hingga santannya ini meresap ke ketannya. Dan ini bisa kita besarkan lagi api kompornya. Sedang aja ya. Dan terus diaduk. Nah, kalau udah mulai berat dan santannya udah meresap seperti ini, tandanya udah cukup teman-teman. Ini wajiknya udah mateng. Siapin loyangnya, aku pakai ukuran 20 x 20, tingginya 7. Beri alas daun pisang dan oles rata dengan minyak goreng hingga ke dinding loyang. Oke, kita pindah wajik ketan gula arennya. Setelah semuanya masuk, kita ratakan, ditekan-tekan, dipadatkan seperti ini ya, hingga benar-benar rata. Kalau udah, sisihkan dulu. Selanjutnya kita buat wajik pandan. Siapkan wajan, masukkan gula pasir 300 gram, vanili bubuk setengah bungkus, garam setengah sendok teh, jus pandan suji 100 ml, santan sebanyak 300 ml. Dan ini sama ya, seperti tadi kita masak hingga mendidih. Cukup api sedang aja, harus terus diaduk ya teman-teman. Untuk jumlah gulanya boleh disesuaikan dengan selera. Karena warnanya kurang cakep, ini aku tambahkan sedikit pasta pandan agar lebih terang teman-teman. Oke, cukup, opsional aja ya. Kalau misal nggak mau ditambah pasta pandan, boleh di skip. Ini kita masak hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih dan muncul busa, kecilkan api kompornya. Lalu kita masukkan ketan yang tadi udah kita bagi dua. Nah, seperti ini teman-teman. Buatnya gampang ya. Lanjut diaduk-aduk hingga santannya meresap ke ketannya dan wajiknya matang. Ini kita besarkan api kompornya. Nah, kalau udah diaduk berat dan udah kering seperti ini, tandanya sudah matang nih teman-teman. Tuh, warna hijaunya bagus ya. Oke, kalau udah langsung aja kita tuang ke dalam loyang. Ini untuk lapisan yang kedua. Diratakan, dipadatkan, ditekan-tekan seperti ini. Biarkan hingga wajiknya dingin. Setelah wajiknya dingin, baru bisa kita lepaskan dari loyang ya. Bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah. Nah, seperti ini. Kemudian beri alas dan dibalik. Untuk cara melepaskannya gampang teman-teman, bantu ditekan-tekan aja pinggirannya. Nah, seperti ini kira-kira. Tuh, insya Allah nggak lengket ya. Yang penting di alasnya itu diberi lapis daun pisang. Tahu mau pakai plastik juga nggak apa-apa. Oke, kira-kira hasilnya seperti ini. Tuh, Masya Allah, cantik banget. Dan kita lepaskan alasnya. Lanjut kita potong-potong. Di sini akan aku bagi menjadi 3 potongan besar ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian satu potongan besar aku bagi lagi menjadi 2 bagian. Jadi aku mau buat motif domino gitu teman-teman. Dulu pernah aku buat di motif bolu. Nah, kali ini aku mau buat di wajik ketannya ya, agar tampilannya lebih menarik aja teman-teman, opsional. Kalau misal mau langsung dipotong-potong itu bebas aja. Ini aku kreasikan agar lebih menarik. Oke, kita ratakan seperti ini dan ditumpuk 2 per potongannya. Untuk warnanya jangan sampai kebalik ya. Pastikan warna pandan atau warna hijau itu bersebelahan dengan warna dari gula arennya. Nah, seperti ini. Jadi arahnya jangan sampai salah. Tuh, hasilnya cantik banget. Ini ukurannya juga lumayan besar. Per satu resep ini hasilnya juga sangat banyak teman-teman. Lanjut dipotong-potong lagi, bisa juga pakai spatula plastik. Untuk pisaunya tadi aku lapis dengan plastik ya, agar nggak lengket. Kalau untuk ide jualan, teman-teman bisa menggunakan plastik OPP. Di sini aku pakai ukuran 7 x 18. Untuk ukuran bebas disesuaikan dengan besar potongan wajiknya. Tuh, hasilnya cantik banget. Nah, ini dia wajik ketan gula aren pandannya udah jadi. Masya Allah, hasilnya cantik banget, banyak dan tampilannya menarik. Ini ukurannya besar-besar ya. Jadi satu resep ini sekitar 30-36 pieces. Bisa dijual 2000-an nih teman-teman. Kalau mau dijual 1000-an bisa diperkecil aja potongannya. Disesuaikan ya. Nah, hasilnya seperti ini, cakep banget, perpaduan warna yang sangat bagus. Oke, langsung aja aku pindah ke atas piring. Kita cobain.
Dari potongannya aja teman-teman bisa lihat ya. Ini wajik ketannya lembut banget. Untuk rasanya gimana, aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, legit, lembut, makanya gak ngebosenin, buatnya insya Allah gampang. Dan ini resepnya anti gagal. Selamat mencoba ya, semoga berhasil dan semoga suka sama rasanya. Oke, untuk langkah pertama kita siapkan wajan, kemudian masukkan 500 gram beras yang sudah dicuci bersih lalu tiriskan. Kemudian tambahkan 3 lembar daun jeruk diremas-remas agar baunya keluar, 3 lembar daun salam, untuk semua daunnya udah dicuci bersih. Lalu 2 batang serai yang udah digeprek, ukurannya kecil aja, dan garam sebanyak 1 sendok teh atau boleh sesuai selera. Lalu kita tuang santan cair sebanyak 1100 ml. Nah, ini kita aron dulu, api sedang aja, diaduk-aduk hingga santannya mendidih dan menyusut. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman, tapi nggak terlalu kering banget, masih ada bahan cairnya atau santannya. Kita matikan api kompor, kemudian wajannya ditutup, lubangnya kita kasih penutup agar uap panasnya tidak keluar. Oke, kita biarkan dulu hingga hangat. Sembari menunggu, kita siapin untuk bumbu isiannya. Di sini sudah ada 4 siung bawang putih, 2 ruas jahe, 10 siung bawang merah, dan 6 buah cabai merah keriting. Semua bumbunya sudah dicuci bersih. Kita haluskan. Kalau aku di sini pakai blender aja biar cepet, dan tambahkan sedikit air untuk mempermudah menghaluskannya. Hasilnya seperti ini. Oke, untuk bumbunya udah selesai, kita sisihkan sebentar. Lanjut, ini udah ada isiannya. Aku siapin wortel 1 buah ukuran besar dipotong dadu dan dicuci bersih. Kemudian daging ayam 300 gram, aku pakai bagian dada dipotong dadu juga. Dan kentang 2 buah ukuran sedang dipotong dadu lalu digoreng sebentar agar matangnya lebih cepat. Kemudian 1 batang daun bawang dipotong tipis seperti ini. Lanjut, untuk bumbu tambahannya, di sini aku pakai kaldu jamur, lada bubuk, garam, dan juga gula pasir. Untuk jumlah masing-masingnya sekitar 1 sendok teh atau sesuai selera. Lalu kita panaskan minyak secukupnya dan kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya teman-teman. Nah, kita tumis hingga bumbunya harum dan airnya berkurang atau menyusut. Diaduk-aduk, apinya sedang aja ya. Setelah bumbunya harum dan sudah menyusut juga airnya, kita masukkan daging ayamnya. Nah, seperti ini, diaduk-aduk, ditumis, dan wortelnya juga ya teman-teman. Ini kita masak hingga ayam dan wortelnya matang. Agar bumbunya lebih meresap, bisa tambahkan sedikit air, secukupnya aja, jangan terlalu banyak. Kita biarkan dulu hingga mendidih. Setelah mendidih, kemudian kita tambahkan semua bumbu yang tadi disiapkan. Nah, lanjut kita masak hingga matang ya. Oke teman-teman, ini ayam dan juga wortelnya sudah matang. Lanjut kita tambahkan kentang yang sudah digoreng tadi. Nah, kita aduk rata juga. Lalu daun bawangnya sekalian ya. Nah, pada tahap ini teman-teman bisa cobain rasanya apakah udah pas asin manisnya. Kalau kurang ditambah aja ya. Oke, untuk isiannya sudah matang, kita angkat dan sisihkan dulu. Kita kembali ke beras yang sudah diaron tadi. Nah, hasilnya seperti ini. Santannya udah menyusut. Untuk bumbu-bumbunya ini kita sisihkan aja dan lanjut dihaluskan ya teman-teman. Di sini aku pakai anak ulekan aja seperti ini. Kita tekan-tekan agar nanti aram-aramnya itu teksturnya lebih lembut. Oke, ini udah selesai, kita sisihkan sebentar. Kemudian kita buat untuk kulit telurnya. Siapkan wadah, masukkan 2 sendok makan penuh tepung maizena, kemudian 140 ml air, garam 1/4 sendok teh atau secukupnya, diaduk rata. Kalau udah, lanjut kita pecahkan 5 butir telur ukuran besar, dikocok lepas. Nah, kalau udah rata kita tuang ke larutan tepung maizenanya.
Diaduk rata seperti ini. Setelah selesai, siap untuk dimasak. Panaskan teflon, oles dengan minyak. Ini aku olesnya pakai tisu aja. Setelah kurang lebih 30 detik dipanaskan, kita tuang adonan telurnya. Oke, kita putar-putar hingga rata seperti ini. Diusahakan tipis-tipis aja ya teman-teman, gak apa-apa. Ini untuk kulitnya aja. Nah, kalau udah matang, pinggirannya akan melepas. Kita angkat. Hasilnya seperti ini, kita letakkan di alas ya. Lanjut masak untuk adonan yang lain, lakukan hingga selesai. Setelah kulit telurnya udah selesai dimasak, lanjut kita beri isian. Ini ambil beras yang sudah diaron tadi. Usahakan gunakan sarung tangan agar arem-aremnya nggak mudah basi ya teman-teman. Kita beri isian. Karena di sini aku mau buat arem-aremnya itu yang premium, isiannya rada banyak nggak apa-apa. Nah, kita kepal-kepal atau dipulung seperti ini hingga bentuknya rapi ya. Oke, untuk ukurannya bebas, mau buat besar, kecil, disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Lakukan hingga selesai ya. Setelah selesai diberi isian, lanjut kita ambil satu lembar kulit telurnya. Nah, kita bungkus ya teman-teman. Ambil satu arem-aremnya seperti ini. Untuk cara membungkusnya seperti membungkus risol. Nah, kita lipat di sisi kanan dan kiri, lalu digulung seperti ini ya. Lanjut kita bungkus pakai daun pisangnya. Untuk daunnya ini udah aku layukan sebelumnya agar nggak mudah rapuh. Diusahakan gunakan daunnya yang rada lebar agar nanti ketika dikukus nggak lepas-lepas ya teman-teman. Dan untuk cara membungkusnya teman-teman bisa perhatikan, diusahakan benar-benar rapat, padat gitu ya, agar nanti bentuknya itu bisa bagus gitu teman-teman, padat. Oke, seperti ini. Dan kalau misal aku membungkusnya kurang rapi, mohon dimaafkan, aku masih banyak belajar ya teman-teman. Oke, seperti ini. Kalau ada sisa di ujungnya boleh kita gunting. Nah, mudah ya. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah semua arem-aremnya selesai dibungkus, hasilnya sekitar 20 pieces, ukurannya besar-besar ya. Lanjut kita kukus, panaskan pancinya, pastikan air sudah mendidih. Kita susun rapi arem-aremnya seperti ini, ditumpuk nggak apa-apa. Kalau kita bungkusnya rapi, insya Allah nggak lepas-lepas. Oke, ini untuk arem-aremnya kita kukus selama kurang lebih 90 menit menggunakan api sedang. Nah, ini dia arem-arem isi ayamnya sudah jadi. Tadi udah selesai dikukus selama 90 menit, udah aku angkat dan dibiarkan hingga dingin. Nah, ini langsung aja kita cobain untuk arem-aremnya. Kita buka ya teman-teman pembungkus daunnya. Kalau kita bungkusnya rapat, insya Allah nggak akan lepas-lepas ketika dikukus. Tuh, warnanya cakep banget, Masya Allah. Warna hijau dari daunnya meresap ke kulit telurnya ya. Nah, ini langsung aja aku coba potong. Berasa lembut dan pulen banget. Tuh, gunakan beras yang bagus, insya Allah hasil arem-aremnya itu enak. Ini arem-aremnya yang premium ya teman-teman. Langsung aja aku mau cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini enak banget, lembut, pulen, isiannya juga mantep, asin, manis, gurihnya menurut aku sudah pas. Untuk rasa isian itu boleh disesuaikan aja dengan selera, asin, manis, gurihnya ya. Tuh, lembut, empuk, gak keras sama sekali, isiannya juga banyak. Ini enak banget, 100% cocok untuk dijual. Bisa untuk sajian ketika ada acara di rumah. Oke teman-teman, selamat mencoba ya. Semoga suka sama rasanya. Dan ketika cobain semoga berhasil. Oke, untuk langkah pertama siapkan panci, masukkan gula pasir dan gula aren masing-masing 180 gram. Kemudian santan sebanyak 125 ml. Kita masak hingga gulanya larut aja, jadi tidak sampai mendidih. Nah, kalau udah larut seperti ini, sisihkan dan tunggu dingin. Lalu di wadah berbeda udah aku siapin singkong yang udah diparut sebanyak 1300 gram. Ini tadi singkongnya aku peras sedikit airnya.
tapi nggak sampai kering, masih lembab gitu ya, karena tadi kandungan airnya lumayan banyak teman-teman. Lalu tambahkan garam setengah sendok teh, vanili bubuk 1 bungkus, dan 2 butir telur. Kemudian tambahkan juga susu kental manis sebanyak 180 gram. Untuk jumlah susu kental manisnya boleh sesuai selera ya. Lalu margarin sebanyak 100 gram, ini udah aku cairkan dengan cara ditim ya. Oke, kalau udah, lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Oke, ini adonannya udah tercampur rata. Jadi untuk konsistensinya seperti ini ya. Lanjut kita bagi adonannya ke dalam 2 wadah sama rata. Nah, seperti ini. Lalu 1 wadah kita tambahkan air gula pasir yang udah kita larutkan di awal tadi ya. Nah, kita tuang semuanya. Untuk jumlah gula ini boleh disesuaikan dengan selera aja ya teman-teman. Tapi menurut aku ini rasanya udah pas, enak banget. Lanjut kita aduk hingga rata. Setelah tercampur rata, kemudian tambahkan tepung tapioka sebanyak 2 sendok makan. Tujuan aku menambahkan tepung tapioka di sini karena aku tambahkan jus pandan sebanyak 50 ml ya teman-teman. Ini aku ambil dari 5 lembar daun pandan ditambah 5 lembar daun suji. Di blender dan diperas airnya aku ambil 50 ml. Nah, ini lanjut kita aduk rata ya. Kalau udah rata, menurut aku ini warnanya kurang terang. Aku tambahkan sedikit pewarna hijau tua dan pewarna coklat agar warnanya lebih terlihat alami gitu. Walaupun tadi pakai daun suji biar cantik aja teman-teman, opsional ya, disesuaikan. Untuk 1 wadah kita tambahkan air gula arennya ya teman-teman. Diaduk-aduk dulu, kemudian kita tuang semuanya dan kembali diaduk rata. Setelah rata, nah kedua adonan udah selesai ya teman-teman. Lanjut siapin loyangnya, aku pakai ukuran 18x18 dan tingginya 7. Oles minyak goreng, ngolesnya harus rata agar nggak lengket. Dan untuk lebih aman lagi, kita bisa beri alas kertas roti atau daun pisang ya. Nah, kita oles rata seperti ini. Untuk lapisan pertama, adonan gula aren dulu. Kita tuang semuanya. Setelah dituang, diratakan agar nanti hasilnya rapi, rata, dan cantik gitu teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, kalau udah selesai, siap untuk dikukus. Sebelumnya sudah aku panaskan kelakat atau panci pengukus, pastikan airnya sudah mendidih. Kita kukus selama kurang lebih 25 menit menggunakan api sedang. Jika teman-teman menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah kurang lebih 25 menit, nah untuk lapisan pertama udah mulai set. Lanjut kita tuang adonan yang pandan. Kita tuang semuanya, sebelum dituang diaduk-aduk dulu ya hingga benar-benar rata. Diratakan, dan untuk lapisan terakhir ini kita kukus selama kurang lebih 60-90 menit atau hingga matang sempurna. Jadi untuk mengukusnya lumayan lama, tapi hasilnya beneran deh memuaskan teman-teman. Dan kalau pakai panci biasa, airnya dicek-cek ya, takutnya kering. Setelah kurang lebih 90 menit, nah ini kuenya sudah matang ya teman-teman. Langsung aja kita angkat dari kelakat dan biarkan hingga dingin. Setelah kuenya dingin, lanjut kita lepaskan dari loyang. Bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah, beri alas dan dibalik. Nah, hasilnya seperti ini, kita lepaskan loyangnya. Wow, Masya Allah, cantik ya. Gak ada bagian yang masih kering, bening semua, tandanya matang sempurna. Lapisan bawahnya juga cakep, gak lengket karena aku beri alas kertas roti. Lanjut dipotong-potong untuk ukuran bebas. Di sini aku bagi menjadi 3 bagian besar.
Karena belum punya pisau plastik, jadi aku pakai pisau biasa dilapis dengan plastik wrap ya teman-teman. Disesuaikan aja. Nah, hasilnya seperti ini. Aku mau liatin detail dari kuenya. Wow, beneran moist dan lembab banget. Matang sempurna ya, nggak ada bagian yang kering. Lanjut dipotong-potong kembali. Satu potongan besar ini bisa menghasilkan 10-12 potong, disesuaikan dengan besarnya. Dan ini bisa kita jual juga teman-teman. Untuk ide jualan, teman-teman bisa membungkusnya menggunakan plastik OPP seperti ini. Untuk link pembelian plastik, aku tulis di kolom deskripsi. Bagi yang berminat boleh order di sana. Nah, hasilnya seperti ini. Tuh, cakep ya. Dan kita bisa juga tambahkan stiker ucapan agar lebih menarik. Beneran deh, ini dijual Rp2.000 pun per piecesnya udah cocok banget. Bahkan dikasih harga lebih juga worth it, sesuai sama rasanya, enak banget. Tuh, cakep ya. Oke, langsung aja yuk kita cobain. Ini udah aku ambil satu, aku coba potong. Wow, berasa ini beneran teksturnya empuk, lembut, kenyal banget. Tuh, matang sempurna. Aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran ini rasanya enak banget, manisnya pas, pandannya berasa, gula arennya juga berasa banget. Ini perpaduan yang sangat enak. Buatnya gampang, dikukus aja tapi hasilnya mewah. Dan ini berbahan dari singkong aja teman-teman. Selamat mencoba ya, semoga suka dan semoga berhasil ketika cobain. Oke, untuk langkah pertama siapkan wadah, masukkan gula pasir sebanyak 200 gram, kemudian tepung beras sebanyak 50 gram, tepung hangkwe 50 gram juga, lalu garam seperempat sendok teh. Nah, ini kita aduk rata dulu. Setelah rata, kemudian tuang santan sebanyak 750 ml. Ini aku pakai 2 bungkus santan instan ditambahkan dengan air. Kalau misal mau pakai santan dari kelapa murni juga boleh ya teman-teman. Lebih bagus lagi direbus dulu. Tapi kalau pakai santan instan nggak perlu direbus. Nah, kita aduk hingga gulanya larut. Dan ini sisa santannya ya, sekitar 500 ml. Oke, kembali diaduk rata. Setelah gulanya larut, kemudian kita tambahkan pasta pandan kira-kira 1 sendok teh atau boleh secukupnya. Ini aku tuangnya dikira-kira aja ya. Dan kembali diaduk rata. Agar warnanya lebih cakep, bisa juga kita tambahkan kombinasi antara warna hijau tua dan juga coklat. Akan menghasilkan warna hijau yang alami teman-teman. Nah, seperti ini. Dan kembali diaduk rata. Setelah tercampur rata, adonannya kita saring dulu agar nanti hasilnya lebih mulus ya, karena udah pasti ada sisa-sisa dari tepungnya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau udah, lanjut dimasak di atas kompor. Nyalakan api kompornya sedang aja, harus terus diaduk-aduk hingga mendidih dan mengental. Setelah bagian bawahnya udah mulai mengental, kita kecilkan api kompornya dan terus diaduk-aduk cepat hingga mengental dan mendidih. Setelah mendidih dan mengental seperti ini, kemudian kita siapin buah nangka sebanyak 10 pieces ya. Ini udah aku potong-potong kecil. Untuk jumlah nangka ini boleh disesuaikan aja dengan kebutuhan. Semakin banyak semakin enak rasanya teman-teman. Tapi kalau untuk ide jualan bisa dihitung atau dikira-kira aja. Kembali diaduk rata. Nah, kalau udah rata, udah mendidih atau meletup-letup, ini tandanya sudah matang teman-teman. Kita matikan api kompornya.
Setelah uap panasnya berkurang, lanjut kita siapin cupnya. Di sini aku pakai yang ukuran 50 ml. Kita tuang setengah cup atau boleh secukupnya. Nah, kira-kira seperti ini. Biasanya taco nangka ini dikemas pakai takir daun pandan, teman-teman. Tapi di sini aku buat versi simpelnya, jadi pakai cup aja. Boleh disesuaikan ya. Kalau misal teman-teman mau sediain takir daun pandannya boleh. Nah, kalau udah selesai, kita sisihkan sebentar. Lanjut kita buat lapisan santan. Siapkan wajan, masukkan tepung hangkwe sebanyak 75 gram, lalu garam 1 sendok teh, vanili kira-kira setengah bungkus aja. Nah, ini kita aduk rata dulu. Kemudian kita tuang santan sebanyak 750 ml. Dan ini sama ya, aku menggunakan 2 bungkus santan instan ditambahkan dengan air. Dan lanjut diaduk rata. Setelah tercampur rata, nyalakan api kompor, masak hingga mendidih. Dan sama, setelah bagian bawah mulai mengental, kita kecilkan api kompornya ya teman-teman. Dan terus diaduk cepat hingga mendidih. Nah, kira-kira seperti ini udah mendidih. Kita matikan api kompornya ya, dan lanjut aduk-aduk sebentar. Gimana? Buatnya gampang ya teman-teman. Cukup diaduk-aduk aja, udah jadi deh cemilan yang enak banget. Ini cocok juga untuk isian snack box teman-teman. Nah, ini langsung aja kita tuang ke dalam cup. 3/4 cetakan atau hingga penuh boleh, disesuaikan aja. Yang penting dibagi sama rata. Kalau aku di sini sekitar 39 cup. Kalau udah selesai, lanjut kita beri topping. Ini aku pakai buah nangka yang dipotong-potong kecil. Lakukan hingga selesai. Setelah selesai kita biarkan sebentar. Nah, kalau udah mulai berkurang uap panasnya, baru bisa kita pasang penutupnya. Karena kalau selagi masih hangat atau panas itu nanti hasilnya berembun gitu teman-teman. Jadi kurang cakep. Tuh, kira-kira hasilnya seperti ini. Untuk harga jual disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang digunakan. Insya Allah gambarannya aku tulis di kolom deskripsi. Jadi teman-teman bisa dikira-kira harga jualnya. Oke, langsung aja yuk kita cobain. Ini aku ambil pakai sendok. Wow, berasa lembut banget dan wangi dari nangkanya enak teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, manisnya pas, pandannya berasa, gurih dari santannya juga berasa banget. Walaupun pakai santan instan. Dan nangkanya juga manis, ini perpaduan rasa yang pas. Disimpan dulu sebentar di dalam chiller, ini rasanya makin juara banget. Harus sih teman-teman cobain ini di rumah. Semoga berhasil dan semoga suka sama rasanya. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.